posisinya antara benar tidak pasti memiliki hak dan kewajiban sama-sama untuk diungkapkan. Terkadang pengungkapan secara baik-baik di dalam ruangan yang kecil mungkin pasti akan ada perdebatan yang cukup, baik dari orang tua korban atau dari institusi yang bersangkutan. Nah, hadir di sini adalah untuk menyelaraskan dan meluruskan pada kebijakan-kebijakan yang kiranya perlu untuk diberikan haknya untuk didapatkan oleh korban sendiri. Banyak kejadian-kejadian sekarang di dunia yang teknologi luar biasa ini, dalam sepersekian detik penyebaran informasi melalui media sosial itu sangat kencang. Jadi datangnya bapak-bapak dan ibu korban di sini saling mendengarkan dan kita luruskan pada kebijakan-kebijakan yang sudah ada. Tidak menunggu waktu lama, saya mempersilahkan untuk dimulai ini oleh Pak Kepala SPN. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat pimpinan rapat beserta anggota Dewan, Bapak pimpinan rapat, mohon izin kami ingin menyampaikan paparan, mudah-mudahan bisa memberikan masukan kepada pimpinan rapat beserta anggota Komisi 3 sekalian. Dalam hal ini yang diajukan, yang disampaikan kepada kami, Pak, mohon izin, terkait masalah pemberhentian siswa Diktuk Bintara Polri gelombang kedua tahun 2024 atas nama Palyano Boni Rafael. Kebetulan kami di sini baru menjabat 2 bulan, Pak, 2 minggu, tapi kami akan menyampaikan apa yang menjadi kewajiban saya sebagai Kepala Sekolah Polisi Negara di Polda Jawa Barat. Lanjut. Ini yang menjadi permasalahan, yaitu siswa atas nama Palyano Boni Rafael, dan ini identitasnya mungkin sama-sama kita lihat. Lanjut. Dan di dasar terkait pemberhentian ini adalah surat keputusan Kabinet Polri nomor Skep 244 12 Romawi 2006 tanggal 29 Desember 2006 tentang pedoman pelaksanaan pemberhentian dan pengeluaran peserta didik dari pendidikan pembentukan brigadir, Dikbam dan Dikbang Spes. Lanjut. Pedoman pelaksanaan pemberhentian dan pengeluaran Serdik yang pertama ada 3 aspek, dan ini tidak kumulatif, hanya per aspek. Yang pertama adalah aspek akademik, yang kedua adalah aspek mental kepribadian, dan yang ketiga adalah aspek kesehatan dan keselamatan jasmani. Dalam hal ini ada aspek akademik yang disampaikan kepada pimpinan rapat dan peserta anggota Dewan yang terhormat terkait masalah aspek akademik poin A, yaitu tidak mengikuti pelajaran secara aktif baik kelas maupun lapangan lebih dari 5% berturut-turut atau 12% secara terputus-putus dikumulatifkan. Yang kedua adalah aspek mental kepribadian. Dari poin B, yaitu memberikan keterangan atau identitas palsu. Dan poin E-nya adalah pelanggaran disiplin termasuk perdupsis secara berulang-ulang. Lanjut. Mekanisme pemberhentian Serdik, yaitu yang pertama adalah asal muasal permasalahan, kemudian pemeriksa yang permasalahan ini adalah dari mental, fisik, akademik, kemudian mengundurkan diri, yaitu dengan Trigwi. Oke, Pak Kepala, gini, Bapak kalau jelasin ini mumet. Siap. Kita tujuan aja langsung, kenapa ini dia diberhentiin, problem apa yang terjadi. Nanti Bapak aspekin, oh ini Pak karena kejadian dia kita berhentikan karena aspek ini. Siap. Nah,
maka si orang tua korban pada saat minta ke sini untuk dimintain penjelasan, kita memberikan penjelasan. Siap. Tujuannya kenapa ini barang diberhentiin. Siap. Ya, terima kasih. Kalau Bapak jelasin ini panjang, tapi karena Bapak baru 2 bulan, mungkin nggak tahu siapa yang lebih lama tahu dengan situasi kondisi ini. Siap. Sekalipun Bapak sekarang sebagai kepala SPN, kan Bapak ini baru 2 bulan nggak ngerti nih apa ini masalahnya sebenarnya. Siap. Tahu-tahu udah berhenti aja nih barang. Siap. Siapa yang lebih tahu tentang situasi kejadian? Tolong jelasin. Nanti setelah penjelasan dari pihak SPN, nanti saya minta penjelasan dari pihak korban. Siap. Gitu Pak. Jadi ada 2 aspek yang dipenuhi terkait pemberhentian ini, mohon izin pimpinan rapat. Yang pertama adalah masalah aspek akademik, yaitu tidak mengikuti pelajaran secara aktif baik kelas maupun lapangan lebih dari 5% berturut-turut atau 20% secara terputus. Yang bersangkutan tidak mengikuti pelajaran kelas sebanyak 132 jam pelajaran 11% dan perjalanan lapangan sebanyak 100 JP 8%, sehingga keseluruhan 232 JP atau 19,33%. Dari aturan yang ada adalah melebihi 12%, 144 JP dari total 1.200 JP. Rekapitulasi, lanjut, terus lanjut, lanjut. Rekapitulasi pelajaran yang tidak diikuti, nah ini mungkin ada beberapa jam mata pelajaran yang ada di pimpinan, tolong penjelasannya jangan terlalu cepat gitu. Oh, siap. Supaya kita lebih bisa mendalami dengan baik. Siap. Rekapitulasi jam pelajaran yang tidak diikuti adalah ada beberapa mata pelajaran yang tidak diikuti. Ada 132 JP termasuk dengan jam pelajaran di lapangan. Kehilangan jam pelajaran yang bisa diberhentikan dari pendidikan, lanjut. Ada di sini Pak, tanggal 16 sampai tanggal 19 Agustus 2024 yang bersangkutan ke Rumah Sakit Siloam dirawat selama 18 JP, kemudian ini pada saat Dasbara, tahap Dasbara itu tahap awal, tahap 1, 16 sampai 19 Agustus di Siloam, kemudian 29 Agustus sampai dengan 3 September 2024 di Rumah Sakit Siloam, kemudian 14 sampai 15 Agustus 20 JP, 23 dan 24 sampai dengan ditotalkan semuanya adalah 232 JP. Jadi yang bersangkutan tidak mengikuti pelajaran yaitu melebihi aturan 12 JP 144 JP yaitu 232 JP atau 19,33% dari total 1.200 JP yang sudah ditetapkan. Jam pelajaran, mohon izin. Siap. Lanjut. Nah, daftar kehadiran ini siswa ini ada di sini Pak. Yang pertama adalah tanggal 25 Oktober, mohon maaf, 25 Oktober, belum tanggal 16 Agustus dan 14 Agustus, ini 8 JP dan 10 jam pelajaran, kemudian tanggal 15 Agustus 10 JP, kemudian 10 jam pelajaran, 23 Agustus, ini sampai dari pagi sampai sore hari Jumat, 8 JP, sampai seterusnya pemudian sudah kami rangkum semua dari tahap 1, kemudian dan tahap 2, itu sebanyak, lanjut, nah ini ketidakhadirannya sebanyak 232 JP. Lanjut Pak. Kemudian dari aspek mental kepribadian, yaitu memberikan keterangan palsu di sini ataupun identitas palsu. Jadi pada setelah kegiatan yang bersangkutan mengisi litpes atau PMK, yaitu penelusuran mental kepribadian. Dari hasil koordinasi dengan Kodiklat Sebat TNI Angkatan Laut, bahwa yang bersangkutan pernah mengikuti pendidikan di Sebat TNI Angkatan Laut gelombang 1 tahun 2023. Ini selama 2 bulan dengan alasan sakit. Lanjut, pada saat pengisian litpers atau PMK, penelusuran mental kepribadian, yang bersangkutan ini tidak pernah mengikuti pendidikan militer selama ataupun latihan militer. Jadi di sini sebutkan tidak pernah ada.
Lanjut. Ini kami sampaikan ada surat dari Kodiklat Angkatan Laut bahwa yang dinyatakan bahwa adanya dikeluarkan kehilangan sebagai siswa, status sebagai siswa kembali kepada masyarakat dan dikembalikan kepada orang tua dengan alasan menderita sakit dan tidak mengikuti pelajaran selama 69 hari. Ketidakhadiran melebihi 10% dari jumlah seluruh penata pelajaran. Ini yang pertama Pak dari aspek mental kepribadian. Lanjut. Ini ada keputusannya dari komandan. Lanjut. Kemudian yang kedua adalah aspek mental kepribadian pelanggaran disiplin. Yaitu ada ringan, sedang, dan berat. Dan di sini untuk aspek mental kepribadian yang tadi berbohong atau keterangan palsu itu dikurangi 10 poin. Kemudian untuk tidak mengikuti kegiatan tanpa alasan atau tidak melaksanakan proses pembelajaran pengasuhan tanpa alasan jelas itu dikurangi. Kemudian juga ada di sini juga lanjut melakukan pelanggaran berat tadi yang yaitu berbohong. Kemudian di sini ada juga keterangan hasil pemeriksaan yang menyatakan dari aspek mental kepribadian. Yang selanjutnya itu pelanggaran sedang berupa malas atau tidak mengikuti adalah pelajaran perundang-undangan, kemudian HAM, TPTKP, Tipiring, dan reserse. Dan itu pun juga alhamdulillah nilai akhirnya bagus. Kalau dari akademis itu tidak ada masalah. Berdasarkan dari hasil mental kepribadian, yang selanjutnya bahwa yang bersangkutan dikeluarkan, kemudian juga sudah dilakukan sidang Wandiklat yang dipimpin oleh Wakapolda dan sudah ada keputusan dari Bapak Kapolda Jabar untuk pemberhentian yang bersangkutan. Ini mungkin yang perlu disampaikan kepada pimpinan rapat, apa alasan diberhentikan yang bersangkutan dari siswa Diktuk gelombang 1. Terima kasih. Apa yang tadi disampaikan oleh pihak Kepala SPN, silakan Ibu. Terima kasih kepada pimpinan sidang dan kepada anggota Komisi 3 DPR Pak Kepala, matiin dulu mic-nya. Yang telah diberikan kepada kami dan kepada Kepolisian Polda Jabar atas kehadirannya saya ucapkan terima kasih. Izinkan saya memberikan sedikit kronologi, boleh Bapak? Iya. Izinkan saya memperkenalkan diri, saya adalah ibu dari Valiano Boni Rafael. Saya ingin mempertanyakan hasil dari keputusan Kapolda Jabar pada saat saya mengambil anak saya paparan di SPN. Di situ anak saya dikatakan mengalami gangguan jiwa, NPD, psikopat dan psikopatik atau apa istilahnya itu spesialis jiwa yang tahu. Sementara anak saya pernah dilakukan pemeriksaan oleh SPN Polda Jabar di Rumah Sakit Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jabar dan Rumah Sakit Muhammadiyah, di mana anak saya diperiksa di Poli Jiwa. Lalu saya menanyakan kepada pihak SPN dan Polda Jabar, saya pernah mengirimkan surat ke Polda Jabar di mana saya menanyakan hasil dari pemeriksaan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jabar, tetapi tidak diberikan, di mana kami mengetahui bahwa hasilnya adalah sehat. Lalu saat anak kami keluar dari SPN, kami melakukan pemeriksaan di Biro Psikologi. Hasilnya berbeda dengan yang dipaparkan oleh SPN. Anak kami menderita NPD, psikopat, dan gangguan jiwa. Hasilnya sehat, sudah ada di lampiran dari Biro Psikologi Yayasan Psikologi Indonesia 1. Yang kedua, kami melakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Polri Sukamto, di mana hasilnya anak kami sehat secara pemeriksaan psikolog dan kesehatan jiwa, di mana dilakukan oleh dokter, bukan dilakukan oleh bank. Jam pelajaran, kami mengetahui bahwa
dalam satu pendidikan siswa itu 1.200 JP untuk materi di dalam sekolah dan 200 JP untuk latja. Satu hari dirata-ratakan dilakukan oleh anggota SPN dan sudah dilakukan siloam pada tanggal 29 Agustus sampai 2 September. Lalu anak kami panas pada 30 Oktober, demam tinggi di mana dirawat di klinik, itu mengurangi JP juga saya lihat. Anak kami dirawat di Rumah Sakit Sartika ASI selama 2 hari, 25 sampai 27 Oktober. Anak kami menderita bronkopneumonia dengan leukosit 22.000. Berapa nak? Oh, 26.100. Tetapi anak kami pada hari kedua diminta pulang, pada hari ketiga diminta pulang paksa karena diobati lanjut di SPN. Jadi belum sampai leukosit turun di 10.000, anak kami sudah diminta pulang, di mana leukosit pada saat itu masih 15.000, masih dikategorikan belum sembuh karena leukosit normal adalah di bawah 10.000 atau mungkin 10.000 ambang batasnya. Akhirnya pada saat kontrol di tanggal 31 Oktober, saya kebetulan pendampingi di rumah sakit. Pada saat diperiksa dokter dan diperiksa darah, anak kami leukositnya kembali tinggi, kembali ke 22.000 karena pada saat pulang itu memang belum turun di bawah 10.000. Akhirnya anak kami harus kembali masuk di rumah sakit selama 3 hari dan pada saat pulang saya memastikan bahwa anak tersebut harus leukositnya di bawah 10.000. Jadi dia tidak kembali lagi ke rumah sakit dan puji Tuhan sembuh anak kami. Jadi kalau kami mencatat JP yang diungkapkan oleh pihak SPN, di sini tertera kalau kami menghitung 15 hari saja dikali 8 JP, anak kami itu hanya tidak mengikuti 120 JP yang di rumah sakit, di mana akumulasi dari sekolah kalau 1.200 ditambah 200 JP untuk latja, kalau kita hitung 1.200 JP dikali 12%, akumulatif itu hanya 144 JP, sedangkan anak kami masih di bawah 120 JP. Seperti itu, di 120 JP. Kami ingin mempertanyakan juga, apabila boleh, kami meminta rekapitulasi dari... Bu, tadi bilang ada perkelahian dengan anak ibu ya? Oh, begini, ya mohon. Oh, yang ada bukan perkelahian Bapak. Jadi, kena tonjok? Pada saat anak kami selesai dari operasi impaksi, anak kami itu kan masih pemulihan. Lalu dalam, ya mohon izin menjelaskan, di hari kedua pulang dari operasi impaksi, anak kami di klinik diminta untuk memakan bakwan oleh salah satu anggota SPN di bagian gigi impaksi, mengunyah bakwan dingin. Lalu anak kami bilang, ibu ini masih sakit. Lalu ibunya bilang, silakan makan, nggak mati kan kamu kalau makan. Siap, baik, dilaksanakan anak saya. Padahal anak saya belum ada 5 hari setelah operasi gigi impaksi kanan kiri Bapak. Sudah itu di hari Selasa oleh Aib Daneng atau siapa ya Bapak, Aib Daneng. Lalu dilanjut pada Kamis dini hari, anak kami dibawa keluar dari barak oleh orang dengan baju hitam-hitam dan memakai hoodie. Anak kami diminta mengikuti selasar SPN. Setelah sampai di selasar, anak kami ditutup dengan penutup kepala hitam. Anak Jumat ya. Tidak bisa dilepas jahitan karena bengkak, karena efek dari makan bakwan tersebut, mengunyah keras. Akhirnya memutuskan dokter, baik di minggu depan ya Bu ya, kontrol selanjutnya baik. Nah pada saat hari Selasa mau latihan judo, anak kami, dan di situ ada Polki Aglison, di mana Polki Aglison itu menampar anak saya dan jahitan anak saya lepas. Di situ disaksikan oleh PNS dan Bintang, tetapi siswa PNS dan Bintang pada saat sidang kode etik bilang anak saya tidak ditampar, tetapi anak saya hanya didorong bahunya. Mohon maaf,
pada saat anak saya dipukul, saya skip Bapak, pada saat anak saya dipukul itu dengan lidi, yang memukul anak saya itu sempat berucap begini, "Kenapa kamu bawa Kabid Dokes pada saat pemeriksaan di rumah sakit?" Anak saya bingung. Lalu yang paling anak saya ingat adalah, "Kamu anak AKBP Bonifasius ya?" Anak saya bingung, kenapa harus ada nama bapaknya disebut. Nah itu yang jadi pertanyaan saya, bagaimana dia bisa bawa nama ayahnya seperti itu. Setelah itu pada saat selesai dicambuk kurang lebih dengan ritme yang berbeda-beda, jadi lidi itu digabung beberapa lalu disabatkan di punggungnya. Itu kurang lebih 100 kali, lalu dia bilang, "Jangan membuka tutup kepala apabila suara langkah kaki saya masih ada. Jadi kalau tidak ada baru boleh buka tutup kepala." Di saat anak saya sudah tidak mendengar suara langkah kakinya, anak saya buka, lalu anak saya kembali ke barak, disaksikan oleh piket Serambi dengan Muhammad Lutfi. Tetapi Muhammad Lutfi pada saat dimintai keterangan sama, dia bilang, "Saya tidak pernah melihat Rafael pada jam tersebut ada di luar barak." Jadi 3 orang yang melihat pemukulan atau anak saya ada di luar itu semua tidak mengakui keberadaan anak saya. Seperti itu. Kalau untuk jam pelajaran boleh saya minta rekapitulasinya kepada pihak SPN. Selanjutnya anak kami dibawa ke jiwa Rumah Sakit Muhammadiyah pada tanggal 7 November. Itu kan tadi udah ada. Ya, lalu lanjut, ya. Apalagi kejadian yang menyebabkan yang ibumu sampaikan ke kami, hal-hal apa yang mungkin kami nggak tahu, mungkin bapak-bapak yang ada di depan sini terskip juga karena bapak-bapak ini kan bukan pelatihnya. Iya. Nah, nanti dicatat itu pihak-pihak yang memang tadi misalnya ada Aibda siapa tadi itu. Ya. Nah, itu dicatat Pak Kepala. Ya. Karena bisa saja ini terjadi dalam aspek saya nggak tahu. Apakah memang anak ini dibenci oleh para pihak dengan benci kepada orang tuanya, maka anaklah yang menjadi tumbal bagi dalam proses yang ada. Nah, ini kita minta penjelasan dari Ibu. Ya. Bu, jangan ditutupin. Keluarkan apa yang mesti Ibu keluarkan di sini, biar kepala SPN karena ini baru, jadi dia nggak ada beban ini. Jadi keluarin aja Bu. Iya Pak, terima kasih Bapak. Anak kami dibilang bahwa anak kami itu menpor, sedangkan pada saat anak kami dibilang menpor, anak kami tidak melapor karena pada saat ketemu dengan saya sempat mengganti baju anak saya karena basah waktu itu, karena habis minum obat. Pada saat saya buka, saya menemukan bahwa ada bekas lidi di anak saya. Saya tidak pernah melarang atau pembentukan fisik karena saya tahu polisi harus kuat fisiknya, tetapi kalau seperti ini sudah di luar dari pembinaan. Dan diculik malam-malam itu bagi saya diculik ya, diambil di barak itu bagi saya sudah di luar pembinaan, bukan masuk dalam pembinaan. Lalu anak kami dikatakan anak kami mempunyai mental kepribadian buruk. 1, anak kami diberikan nilai mental kepribadian paling bawah dari 1080 siswa. Itu yang kami pertanyakan sebagai orang tua, bagaimana anak kami tidak pernah melanggar Perdubsis, yang dimana dibilang anak kami itu ele-elean, malas, itu subjektif yang kami nilai, karena anak kami tidak pernah melanggar Perdubsis. Kalau memang itu dilakukan oleh anak kami, mungkin kami bisa menerima apabila salah satu aja anak kami mencontek atau mencuri atau setidaknya bertengkar dengan temannya, dan anak kami tidak pernah mengenakan helm merah selama pendidikan. Lalu anak kami pada tanggal 5 November kami mendapat info bahwa pada tanggal 6 November besok anak kami akan disidang pengeluaran oleh KSPN, tetapi akhirnya bapaknya bisa berupaya tidak terjadi. Nah, setelah itu pada tanggal 6
pihak SPN berkirim surat kepada Perbakin meminta klarifikasi apakah benar sertifikat anak kami sebagai anggota Perbakin, lalu meminta klarifikasi kepada TNI AL juga, karena tanggal 6 itu tidak berhasil menjalankan hasil sidang Wandik untuk mengeluarkan anak kami di 6 November, lalu anak kami selanjutnya di hari selanjutnya tanggal 7 dibawa ke Poli Jiwa. Anak kami di situ didiagnosis depresi, sedang depresi berulang di situ. Yang saya ingin tanyakan adalah Bapak, apakah dokter yang memeriksa anak kami pada saat itu adalah dokter anak kami, dan maaf kalau kita balik kepada status anak kami dikeluarkan dari TNI, betul depresi karena saya yang memaksa anak kami waktu masuk TNI, jadi tidak sesuai dengan hati nuraninya karena dia ingin memasuk polisi. Karena pada saat itu anak kami tidak bisa masuk polisi karena anak kami buta warna parsial dan bisa masuk TNI dengan jalur menembak pada saat itu. Sebenarnya depresinya anak kami karena memang tidak sesuai dengan keinginan hati nuraninya dia karena dia ingin menjadi polisi. Dan kalau depresi, Bapak mohon maaf, depresi itu adalah keadaan seseorang di mana bisa terjadi apabila didukung banyak faktor. Kalau saya dikatakan anak saya mengalami di depresi di SPN, saya merasa tidak mungkin karena memang itu cita-citanya dan dia masuk di SPN di polisi atas kehendak dia. Dengan pemeriksaan pun dengan jiwa di Rumah Sakit Provinsi Jabar, pihak Rumah Sakit Jiwa pada tanggal 12 Desember mengundang saya dan memberikan surat kepada SPN. Tetapi pihak SPN tidak memberitahukan panggilan tersebut terhadap orang tua kepada saya. Sampai di pukul 2, pihak SPN akhirnya WA saya, Ibu kenapa belum datang? Belum adakah pemberitahuan dari pihak SPN bahwa Ibu harus datang di Rumah Sakit Jiwa? Di situ saya kembali tanda tanya kepada SPN. Ada apa dengan SPN sampai undangan dari Rumah Sakit Jiwa terhadap saya orang tua tidak disampaikan oleh pihak SPN. Seperti itu Bapak. Lalu akhirnya anak kami mengikuti lajah. Saya pikir semua sudah baik-baik saja Bapak. Dan akhirnya saya kaget pada tanggal 10 Desember saya mendapat surat dari SPN Polda Jabar yang memberitakan bahwa anak kami sudah diberhentikan melalui keputusan Kapolda Jabar pada tanggal 3 Desember. Dan 28 November dari keputusan KSPN dan dikuatkan 3 Desember oleh keputusan Kapolda Jabar. Pertanyaan saya juga, kenapa anak kami dikeluarkan dan tidak dilantik 6 hari sebelum pelantikan, di mana sudah mengikuti semua pendidikan sekolah dari awal sampai akhir. Hanya 6 hari sebelum pelantikan. NRP anak kami sudah keluar, lalu di SPN semua anak kami sudah menjalani proses pelajaran, latja, dasbara. 6 hari sebelum pelantikan anak kami diberhentikan. Saya mau tanya. Oke Bapak. Jadi selama ini anak Ibu nggak terjadwal, tapi dengan waktu yang tadi jam apa tadi JP ya? JP tadi. Oke. Jadi Pak Kepala SPN, ini penting karena Bapak baru juga kan, dan seluruh jajaran. Saya tadi sudah menyampaikan pada Ketua Komisi 3 untuk melakukan evaluasi terhadap pemberhentian putra dari yang bersangkutan. Karena kalau melihat situasi kok aneh ya, nggak pernah ngelakuin apa-apa, cuman karena ada sakit dihitung dalam perjalanannya, dinilai dan dikurangin poinnya, sedangkan yang bersangkutan memang sakit dalam proses belajar. Agak rancu sih ceritanya. Maka itu tadi saya lapor sama Pak Ketua Komisi, Pak Ketua Komisi menyampaikan untuk mengevaluasi atas pemberhentian yang bersangkutan. Mungkin Pak Ketua Komisi nanti akan lapor Pak Kapolri, dan kita pengen Pak, jangan ada lagi lah pekerjaan tentang culik-menculik dari cerita yang dilakukan oleh ibu korban. Sayang Pak, kalau akhirnya
pada hal kebencian, mungkin kepada orang tuanya itu dilakukan dengan cara menumbalkan anaknya, dengan cara-cara melakukan pemeriksaan sampai bisa katakan gila. Coba di antara keluarga orang tua di ruangan ini, bila mana anak kita dikategorikan sakit jiwa, bagaimana perasaan kita semua yang ada di ruangan ini? Sedangkan ini anaknya nggak gila nih. Dan di satu institusi yang sama, rumah sakit Bayangkara, menyatakan yang bersangkutan sehat. Pak, bagaimana Bapak, lencana Bapak di tubuh Bapak? Kalau institusi yang sama menyatakan yang bersangkutan tetap sehat. Sayang Pak, kalau ini terjadi, apakah semua orang yang di SPN itu akan tidak terulang kembali? Kalau tidak dalam perubahan yang signifikan. Pak Kepala SPN, saya sebagai pimpinan Komisi 3 berharap Bapak evaluasi di dalamnya. Bolehlah untuk melakukan secara fisik untuk menjadi seorang anggota polisi. Di tentara nggak apa-apa, di sipilian nggak apa-apa, tapi ada adat. Sampai mana orang menerima kekerasan untuk melakukan sesuatu yang tidak fatal. Tapi menurut saya ini fatal karena menganggap menilai orang dengan cara untuk mengatakan bahwa sakit jiwa. Pak, fatal ini Pak. Kalau cuman pemecatan mengkategorikan untuk didasarkan dengan situasi, oh pendidikan kurang jamnya, ini kurang, oh ini, apa yang paling fatal lagi? Apalagi kalau pengakuan tadi 6 hari sebelum pelantikan dan sudah ada dasar untuk pelantikan tiba-tiba diberhentikan. Tapi pekerjaan yang dilakukan tidak merusak SPN misalnya, atau dia membunuh atau dia berkelahi dengan pihak lain. Jadi Pak, jangan dibuat-buat untuk menindas, mengintimidasi orang. Ini namanya mengkriminalisasi. Mungkin bapak-bapak ini enggak, tapi ada kelompok yang melakukan itu agar ini terjadi. Nah, Pak Ketua Komisi udah ngomong nih, periksa oleh Propam terkait dengan permasalahan yang ada. Pak, kita sebagai manusia ngelihatnya sedih juga ya, kalau akhirnya dibilang sakit jiwa itu gimana gitu. Sedangkan ini anaknya ada gitu, ditanya baik dia. Jadi Pak Kepala SPN, Bapak habis ini bikin laporan, benahin internal Bapak di SPN secara menyeluruh. Nanti Pak Ketua Komisi akan lapor Pak Kapolri terkait ini, dan para pihak yang tadi disebutkan tadi untuk dimintain keterangan, dan kita minta untuk Propam turun untuk periksa apa yang terjadi. Silakan Pak. Nanti aja dulu, nanti belum selesai yang dipotong-potong Pak, mati nih pasti sini ya, ada saatnya. Jadi nanti situasi jangan sampai terjadi hal-hal yang kurang baik. Jadi saya pengen bapak-bapak ibu-ibu di SPN juga agar tidak mengkondisikan orang untuk mengkriminalisasi apa yang terjadi. Nah silakan Mbak kalau mau ngomong Pak. Mohon izin pimpinan rahmat, kami mohon maaf. Perkenalkan kami Kabidokes Polda Jabar. Seizin Pak KSPN ingin menyampaikan hasil pemeriksaan kesehatan jiwa. Mohon izin pimpinan rahmat dan anggota dewan terhormat, bahwa kami selaku Kabidokes awal rekrutmen adalah dilakukan pemeriksaan kesehatan baik MMPA atau kesehatan jiwa di awal pertama. Kemudian oleh spesialis jiwa. Kemudian dengan adanya siswa seperti ini, KSPN membuat surat ke kami. Kemudian spesialis jiwa, kami tidak hanya level spesialis jiwa, namun kami harus spesialis jiwa yang sub spesialis. Kami ambil dari rumah sakit jiwa di provinsi, di Cisarua adalah, dan hasilnya di situ mohon izin bahwa siswa dinyatakan tidak ada gangguan jiwa, mohon izin. Kami coba bacakan kesimpulan
Jadi kami sampaikan, mohon izin pimpinan rapat dan ketua komisi 3. Kesimpulannya kami baca, jadi kami selaku Kabidokes, awal seleksi spesialis jiwa. Begitu kasus seperti ini kami harus tingkatkan. Dan spesialis yang kami konsulkan adalah spesialis jiwa subspesialis khusus forensik. Adalah beliau atas nama Dr. Adi Kurnia Surawijaya bersama tim Dr. Bianda, kemudian Limanar spesialis sarjana psikologi, dan Sally sarjana hukum selaku sekretaris. Izin kami sampaikan kesimpulannya. Pada terperiksa Valiano Boni Rafael saat ini tidak ditemukan adanya tanda atau gejala gangguan jiwa yang cukup bermakna yang dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Kedua, terperiksa dinilai masih memiliki potensi yang dapat mendukung dan menjalankan tugas dalam menjalankan pendidikannya. A. Memiliki potensi kecerdasan yang tergolong rata-rata di atas IQ 109 atau skala PM 60. B. Memiliki fungsi berpikir cukup memadai untuk memahami pekerjaan yang teratur dan terstruktur. Yang ketiga, terperiksa dinilai memiliki beberapa kerentanan yang perlu diantisipasi agar mampu menjalankan tugas dalam menjalankan pendidikannya dengan baik, yaitu terperiksa memiliki kemampuan untuk menyampaikan ide pikiran yang cukup baik, hanya saja cara berpikirnya yang kurang matang dan cenderung mencari solusi yang cepat dan instan ketika menghadapi suatu permasalahan atau menghadapi situasi yang dalam tekanan, dan terperiksa memiliki kebutuhan yang cukup besar dalam menonjolkan diri dan mendapatkan pengakuan orang lain, sehingga menjadikan terperiksa rentan untuk mengalami permasalahan karena sikap dan perilaku yang disalahartikan oleh lingkungan yang belum mengenalnya. Ini hasil seorang spesialis subforensik yang kami lakukan selaku penanggung jawab. Itu surat itu dari mana, Ibu? Bapak mohon izin menjelaskan. Itu surat adalah hasil dari Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jabar yang selama ini saya minta kepada Kapolda Jabar. Terlampir suratnya, saya pernah meminta pada tanggal 17 bulan Desember, tidak berbalas. Dan pihak Kompolnas pun meminta tidak berbalas. Dan saya pun meminta kepada Rumah Sakit Jiwa Cisarua juga tidak dibalas, karena yang memohonkan pemeriksaan adalah pihak dari Polda Jabar, di mana di sini permohonannya dari Pak Kabidokes. Tetapi Bapak, mohon maaf saya menyampaikan, pada saat paparan saya mengambil anak saya pada tanggal 11 Desember, saya masih ingat di mana ada dari bak psikologi mengemukakan bahwa anak saya hasil pemeriksaannya NPD, Narcissistic Personality Disorder, psikopat, gangguan jiwa, dan di mana itu saya hadir yang menyampaikan di sini dengan siapa? Dengan Ibda Feren, beliau yang menyampaikan. Ada orangnya, Bu? Ada, Bapak. Pak, silakan Pak dikonfirmasi ini. Mana? Orangnya yang mana, Bu? Ada, dengan Polwan. Biar mumpung ketemu, disampaikan aja, Bu. Karena mohon maaf. Nanti dulu Bu, ngomong lah, kalau di perintah ngomong baru ngomong. Kita dulu nanya orangnya ada. Ya Bapak. Ya, Ketua ya. Iya, silakan. Langsung dikonfirmasi dengan siapa ini namanya, Bu? Mohon izin pimpinan sidang, kami dari Bak Psikologi Polda Jawa Barat izin menyampaikan nama Ibda Feren Azahra PD. Hanya saja yang kami sebutkan pada saat pemulangan itu adalah salah satu contoh perilaku yang menjurus kepada NPD. Mohon izin pimpinan sidang. Seperti yang tertulis di dalam surat keberatan,
Contoh anak kami dianggap NPD adalah saat lari bersama siswa. Anak kami bersorak brimob dan itu dianggap oleh Bapesi Polda Jawa Barat NPD. Dan saat anak kami ingin menonjol dengan prestasinya. Ibu Feren. Siap. Berarti ini asumsi ya? Siap. Mohon izin untuk di laporan kami bisa pertanggungjawabkan pimpinan sidang. Iya, berarti ini asumsi, bukan hasil dari yang tadi disampaikan Kabidokes kan? Ini baru asumsi dari apa yang Ibu Feren berikan laporan kan ceritanya? Izin, ini bukan asumsi, ini hasil analisa kami pimpinan sidang. Itulah, itu yang dinamain asumsi. Itulah, tapi bahasa kerennya analisa lah. Tapi yang dianalisa oleh Bu Feren adalah hanya sebatas analisa. Tapi Kabidokes tadi udah menyampaikan hasilnya bahwa A, B, C, D kan gitu. Berarti hasil analisa yang Ibu Feren itu dipatahkan oleh Kabidokes. Ya. Kan ceritanya gitu kan ya? Lanjut Bu. Izin pimpinan sidang, kami tidak menyatakan yang bersangkutan psikopat dan juga halusinasi. Tadi Ibu mendengarkan itu langsung dari yang bersangkutan atau enggak pada saat paparan? Pada saat paparan saya mendengarkan, dan bahkan untuk yang bilang contoh daripada sikap anak tersebut pada saat berlari, yang lain teriak sabara, anak tersebut berteriak brimob. Itu mohon maaf disampaikan sendiri dengan Ibu. Betul, kami sampaikan pimpinan sidang. Tadi mengelak, sekarang menyampaikan. Tapi kami tidak menyebutkan psikopat, Bu, izin. Menyebutkan pada saat paparan. Oke, dah. Hah? Sebutkan. Disampaikan Bu Feren. Mohon izin. Tadi pada saat berlari bersorak brimob merupakan salah satu kriteria perilaku untuk memenuhi diagnosa NPD. Begitu. Jadi bukan satu-satunya acuan yang bisa menyebutkan itu NPD. Begitu pimpinan sidang, izin. Ya. Izin kami sebutkan ada 3 kriteria NPD dari hasil wawancara kami yang masuk dari 9. Yang pertama yaitu merasa memiliki hak lebih. Izin kami mendapatkan data dari SPN bahwa yang bersangkutan itu tidak ingin dirawat di Rumah Sakit Polri pada saat infaksi gigi dan ingin dirawat di Rumah Sakit Siloam dan mendapatkan fasilitas terbaik. Mohon izin untuk siswa peraturannya sebaiknya itu harus sesuai dengan peraturan yang SPN keluarkan di Rumah Sakit Polri. Namun yang bersangkutan ingin mendapatkan fasilitas lebih. Namun pada saat ini kan masih siswa pada saat itu. Lalu yang kedua, melakukan eksploitasi interpersonal atau memanfaatkan orang lain. Kami mendapatkan juga informasi bahwa yang bersangkutan itu, lalu selanjutnya yang ketiga, memiliki perilaku atau sikap yang arogan dan angkuh. Yang bersangkutan sendiri pada saat diwawancara, saya tanya, bagaimana sih? Bu Feren, stop. Karena ini udah meluapkan kebencian, ini nggak baik, ini nggak boleh. Ini nggak bisa. Ini bukan faktual dari cerita apa yang terjadi. Ini hanya kebencian, nggak boleh ini. Masa menuduh si ini nggak benar, si ini nggak benar, si itu nggak benar. Pertanyaan saya akan tanya Ibu apakah benar? Belum tentu loh. Jangan melakukan laporan ini atas kebencian, analisa ini, analisa itu. Ibu melaporkan ini sama aja melaporkan ini anak nggak benar berarti, totalitas. Hanya kebencian yang Ibu laporkan itu. Ya nanti ada lagi, oh iya Pak dia bersangkutan, dia arogan, dia mau rumah sakitnya ini. Nggak bisa begini Pak. Nggak boleh ini. Pak Kepala SPN, nggak bisa begini caranya. Ini cara melaporkan cuman analisa kebencian kepada seseorang. Gak bisa begini menyampaikan, oh ya si ini arogan, oh si ini gak benar kelakuannya, oh si ini begini. Pak, Bapak mantan polisi jenderal Pak. Bapak-bapak ini melihatnya gimana nih Pak? Kok cuma melaporkan karena kebencian semata gitu? Gimana Pak? Analisa tadi Bu Feren bilang, oh ya MTD lah apalah itu namanya. Pak Kabidokes bilang, oh tidak ada tuh, ini baik, ini baik. Pak, evaluasi Pak.
rusak SPN kalau kayak gini. Seseorang ini bisa terjadi kepada orang lain. Bapak bikin laporan aja kalau nggak suka sama dia, udah bikin ini nggak benar, analisanya begini. Pak, rusak Pak. Saya mau minta tanggapan mantan jenderal Pak. Bapak? Nggak mau Pak? Pak, ini mantan jenderal. Sayang Pak. Nah, itu ada mantan Wakapolri pula. Apa boleh saya bertanya, Pak Adang? Silakan Pak. Saya tidak memberikan pencerahan. Terima kasih pimpinan dan anggota Komisi 3 dan jajaran kepolisian dan pelapor. Terus terang saya tadi tertarik sebetulnya dengan yang sudah akan diambil keputusan oleh pimpinan. Bahwa ini agak sulit kalau propam pada tingkat atasnya tidak ikut. Jadi saya lebih memberikan saran tapi tidak keputusan ya, bahwa dua-dua yang saya dengar memiliki suatu kebenaran, punya hak, dan bukan berarti di ruangan ini tidak punya kewenangan untuk mendengarkan. Tapi saran saya dari dua pihak ini sebaiknya memang secara lembaga politis seperti kita ini, baiknya kita ke Kapolri minta bahwa ini ditindaklanjuti oleh Propam sehingga diperoleh hasil yang sangat objektif dan betul-betul hasilnya bisa dipertanggungjawabkan. Bukan berarti ruang ini salah, karena kalau seperti tadi pimpinan merasakan bahwa Ferrer menjelaskan ada semacam perdebatan gitu. Nah, sebaiknya mungkin ada perlunya turunnya Propam pada tingkat markas besar. Terima kasih. Terima kasih Pak Adang. Jadi izin teman-teman kali mau menyampaikan hal apa yang perlu. Silakan Pak Jenderal. Terima kasih pimpinan. Yang saya hormati rekan-rekan dari Polda Jabar ya, dan dari keluarga Boni. Boni langsung ya? Oh ya. Kalau saya gambarkan yang di depan saya ini Pak Polisi semua ini adalah sistem ya, sistem yang dibangun. Ya, tadi disampaikan Kabidokes, KSPN dengan bagian psikologi ya. Siapa Mbak Polwan nih? Siap, izin Ibda Feren. Sarjana psikologi. Sarjana psikologi. Ya. Dan keluarga daripada Boni. Saya pernah jadi polisi aktif, terakhir Kapolda. Saya pernah berkunjung ke SPN ya, Sekolah Polisi Negara. Saya selalu ingatkan kepada SPN seluruhnya, dari mulai KSPN-nya sampai OB-nya sekalipun ya, kumpul semua di aula. Juang masuk polisi dan diterima, dan ada kebanggaan di diri mereka, baik si anak itu sendiri maupun keluarganya. Mereka mengikuti terus latihan-latihan yang dilakukan tahap bertahap, bagaimana pelaksanaannya, dan si anak dalam kesempatan tertentu laporan kepada keluarganya sampai saatnya lulus. Dan yang saya dengar beberapa yang mereka lulus, betapa bangganya mereka ya, keluarganya, bangga sekali. Bahkan di satu kampung, kampungnya di pedalaman jauh, itu anak itu pulang ke rumah, pakaian PDU, berhenti di pinggir jalan besar, diapain? Disambut pakai andong, kayak pengantin. Diarak, dikawal sampai rumahnya. Sangat bangga mereka. Nah, ini yang terjadi. Saya ingatkan mereka untuk itu anak orang, hati-hati, jaga. Bukan hanya dididik, tapi juga masa depan keluarga mereka. Nah, yang terjadi pada Boni, saya melihat di sini ini dianggap ya, dari pemeriksaan dan sebagainya, mentalnya dianggap di bawah passing grade. Nilai standar 65 yang harus lulus,
nilainya 62. Mental. Mental ini didapat daripada pemeriksaan yang sudah ada ya, seperti dia sakit. Sakit itu ada faktanya. Nah, kadangkala dalam fakta sakit itu si pembina, temannya dan yang lainnya menganggap ini ada unsur nyakit juga. Nyakit itu harusnya kamu udah keluar, ternyata kamu masih betah di rumah sakit ya. Kamu supaya nggak itu kegiatan ya, itu istilahnya nyakit di situ. Nah, itu dikatakan biasanya ini mentalnya kacau nih anak ini gitu. Ini penilaian asumsi ya. Nah, kemudian yang kedua, masalah kehadiran di lapangan maupun di kelas yang melebihi ambang batas yang direkomendasikan. Ya, 5 berturut-turut, 5% atau 20% tidak berturut-turut melebihi batas itu. Dua hal ini yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak memenuhi syarat untuk diluluskan. Saya lihat prosesnya sudah betul semuanya, sudah mengacu kepada ketentuan, ya, peraturan, ketentuan, SOP dan lain-lain. Namun di sini kita kembali kepada yang awal tadi yang saya bilang di awal, ini anak orang, ini masa depan orang, ini kebanggaan orang. Ya, coba kita kembali kepada diri kita, anak kita juga ada. Keluarga kita juga ada. Ada wise di situ. Ada kebijakan di situ. Bukan hanya sekedar SOP atau ketentuan atau peraturan. Ada kasih sayang di situ. Saya pikir kembali lagi kepada ketentuan yang ada. Kalau lihat SOP-nya dia gagal. Ketentuannya dia gagal. Namun tidak menutup kemungkinan ini masih bisa dikembalikan, ya, diluluskan, ya, menjadi anggota Polri. Menurut saya kembalikan kepada SPN, kembalikan kepada Kapolda, kembalikan kepada Kapolri, ya, dengan asumsi tadi, dengan pertimbangan tadi, ini keluarga kita, keluarga Polri, masa depan mereka, tanggung jawab kita juga. Terima kasih waktu. Terima kasih. Yang lain? Oh, silakan. Bentar ya. Ya, rekan-rekan, sebetulnya tadi kalau saya dengan logika hukum yang mendasar saja, tanpa perlu saya mendengar dari orang tua korban, kita sudah sangat bertanya-tanya. Karena soal JP saja misalnya, tidak memenuhi, jelas-jelas disebutkan tadi karena ke rumah sakit, karena dirawat. Kalau dalam hukum itu adalah karena alasan yang sah. Saya pikir di semua lembaga pendidikan juga mentolerir itu. Dan itu juga cuma 19% ya. Bukan misalnya lebih dari 50% sakit, ya memang nggak bisa. Cuma 19%. Karena alasan yang sah. Lalu ada tadi debat diskusi tadi Pak Sahroni sama Bu Polwan. Saya juga bingung bagaimana cara kerjanya memberi objek yang ditarik kesimpulan tersebut. Jadi bisa saja segala proses tahapan rapat dipenuhi dan lain sebagainya, tetapi secara substansi menurut saya ini sebuah ketidakadilan, Pak. Ya, ada di tangan bapak-bapak ini. Ya, kita tidak kuat-kuatan, Pak, karena kekuasaan itu juga sementara. Ya. Kami di sini juga jadi pimpinan juga nggak lama, paling lama 5 tahun, hebat-hebat 10 tahun jadi ketua Komisi 3, Pak. Ya. Tapi kami juga nggak ada kenal sama orang tua korban, dengan korban ini nggak ada. Tapi orang mencari keadilan ke sini setiap hari, Pak. Itu yang membuat kami harus mengundang bapak-bapak merumuskan, ya, bagaimana kita bisa sama-sama memberikan keadilan kepada masyarakat. Mungkin itu. Terima kasih. Monggo, Ibu. Pak Bimo, selamat datang di Komisi 3. Terima kasih pimpinan. Izin yang saya hormati KSPN beserta seluruh jajaran dari Polda Jawa Barat. Yang pertama saya ingin sampaikan, saya sebagai ibu, saya punya anak laki-laki juga di rumah. Dulu juga pernah mengikuti pendidikan Akpol, ya, dan pernah juga kami kecewa karena setelah berjalan pendidikan di Akpol selama 3 tahun, 14 putra Indonesia bagian timur yang saat itu tidak bersalah pada kasus yang saat itu diberhentikan setelah anak saya
3 tahun mengikuti pendidikan di Akpol. Jadi saat Ibu Veronica ya menyampaikan, saya ikut prihatin pimpinan. Saya ikut merasakan sedihnya seorang ibu, bagaimana mempunyai harapan besar untuk anak laki-lakinya. Apalagi Ibu Veronica ini adalah juga Bayangkari, ya, tentu suatu kebanggaan. Dan saya sangat yakin kalau Ananda ini masuk, itu artinya sudah lulus dari segala hal tes yang sudah diberikan. Kita titipan anak kita di pendidikan sekolah ini. Tentu sebagai orang tua harapannya, monggo silahkan dididik dengan tidak ada kekerasan, diayomi, namanya anak-anak. Kalau ada hal-hal yang tidak pas sesuai dengan aturan yang sudah ada di sekolah, saya rasa inilah fungsinya sekolah, untuk meluruskan, mengayomi, mendidik, membuat anak itu untuk tidak berperilaku yang tidak baik seperti itu. Ya, saya sangat sedih. Institusi Polri sekarang ini kita sama-sama tahu pimpinan banyak sekali permasalahan yang ada di institusi ini. Ya, jadi saya berharap dan setuju dengan apa yang disampaikan pimpinan untuk dievaluasi ulang. Ya, tentunya harus ada alasan yang objektif dari kepolisian daerah Jawa Barat, sehingga karena saya sangat yakin anak polisi ini dari kepolisian Jawa Barat ditinjau ulang, Bapak. Saya sedihnya tadi saya lihat dengan kasat mata saya, anak begitu gagah, ya, dikatakan ada kelainan. Saya sedih pimpinan, saya menangis rasanya, ya. Kalau anak dikatakan sakit jiwa ini, waduh, saya ibu yang melahirkan tentu nggak terima, Ibu ya. Saya rasa bapak-bapak polisi yang di sini juga sangat tidak menerima jika putra putrinya dikatakan seperti itu. Ya, jadi mohon jawab penport, jangan sudah punya harapan ingin dilantik tiba-tiba diberhentikan. Itu saya sangat yakin begitu sedih kecewanya. Ya, secara mental pasti, ya. Saya rasa ibu dan keluarga harus tetap semangat. Dan saya sangat yakin kalau ibu dan keluarga punya cita-cita yang baik untuk putranya, saya rasa insya Allah ya apa yang diharapkan bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian pimpinan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bima mau ngomong? Ya. Terima kasih pimpinan dan seluruh anggota Komisi 3 yang saya hormati. Izin bergabung hari ini. Ini muka lama tapi baru bergabung pada hari ini. Pak KSPN, Pak Kor SDM, dan orang tua korban yang saya hormati. Mungkin saya ada beberapa, Pak. Yang pertama untuk Pak KSPN, bahwa jujur Pak, saya mendengar ini sangat prihatin sekali, karena kami di Komisi 3 ini sudah berjuang dari periode ke periode untuk terus membangun, membenahi citra Polri yang memang kalau kita lihat secara bersama-sama sampai dengan di titik hari ini, Polri sedang tidak baik-baik saja yang sedang dinilai oleh masyarakat. Saya berharap ke depannya ini memang harus ada reformasi dari struktural internal Polri, terutama bagaimana pola-pola yang ada di dunia pendidikan pun harus dibenahi. Karena menjadi seorang Bayangkara dimulai dari pada saat mereka hingga benar-benar bisa melayani masyarakat dengan baik. Kami berharap seperti itu. Tapi kalau dari awal, dari pendidikan pun itu pun sudah dijalankannya dengan tidak baik, bagaimana nanti mental-mental daripada baik yang luar biasa yang berdedikasi. Tapi kami berharap Pak, ke depannya Pak KSPN, karena Bapak juga baru juga ya saya dengar. Kami berharap ini benar-benar harus dirubah Pak. Jadi dari pola pendidikannya, tolong lebih ditingkatkan, lebih ke arah mutu serta integritas daripada seorang anggota yang nanti akan keluar dari sana. Kedua, kami pun sebenarnya kami prihatin Pak apabila ada kekerasan fisik yang terlalu berlebihan. Memang benar
diperlukan adanya pelatihan-pelatihan fisik untuk membangun stamina. Tapi semua itu pasti ada batasannya, Pak. Jangan sampai kalau bisalah di sana ada yang di pimpinan, Pak Ketua Komisi 3, Pak Saroni, saya mendukung untuk adanya evaluasi dari pemberhentian, dan kami pun berharap Propam di sini harus turun, di mana harus benar-benar terbongkar faktanya yang jelas seperti apa, sehingga tidak terjadi hal seperti ini lagi dimanapun. Makasih, terima kasih. Terima kasih Pak Bimo. Saya mau bacain kesimpulan. Pak Rudi Lelo udah gatel ya. Nanti aja Pak. Pimpinan sebelum. Oh, Pak Hinca. Sebelah kiri sedikit. Terima kasih pimpinan. Yang saya hormati anggota Komisi 3 yang terhormat dan Bapak Ibu Polisian dari SPN, Ibu, Rafael dan keluarga. Saya mengikutinya, membacanya dengan pelan. Izinkan saya memberi 2 poin. Dan ini penting untuk kita. Pelajaran dari Psikuska di Uni Soviet. Ketika kegilaan menjadi senjata politik. Saya tertarik debat pimpinan tadi yang baik Pak Habibur Rahman dan Pak Saroni tadi. Saya coba men-searching dan saya bacakan ini agar menjadi apa ya, sentuhan kepada kita semua. Kira-kira begini. Psikuska, saya kira orang-orang psikolog tahu. Sejarah selalu meninggalkan jejak untuk dipelajari. Di era Soviet ada satu strategi yang begitu cerdas tetapi juga begitu kejam. Menggunakan ilmu psikologi sebagai alat eliminasi. Mereka tidak membungkam musuh dengan peluru, tidak membungkam kritik dengan penjara. Mereka membuat lawan terlihat gila. Mereka menyebutnya psikuska, rumah sakit jiwa yang bukan sekedar tempat pengobatan, tetapi juga alat politik. Mereka yang vokal terhadap pemerintah, mereka yang mempertanyakan kebijakan negara, mereka yang berani bersuara berbeda, bisa dengan mudah dikirim ke fasilitas ini. Diagnosisnya apa? Schizophrenia lambat. Saya kira Ibu Feren paham ini. Penyakit ini tidak dikenal di luar Soviet, hanya ada di Soviet ini. Tidak ada dasar ilmiah yang jelas, tetapi dalam sistem yang dikendalikan oleh kepentingan, keabsahan ilmiah tidak lagi penting. Yang penting adalah hasilnya. Mereka yang dikirim ke Psikuska kehilangan kredibilitas mereka, kehilangan hak untuk membela diri, kehilangan identitas mereka sebagai manusia yang rasional. Bagaimana mungkin seorang bisa berdebat tentang kebijakan negara jika mereka sudah dicap sebagai orang gila? Ibu, saya membaca hatimu, bukan membaca ucapanmu. Sebagai seorang ibu, tadi juga diwakili di sana. Karena itu, pimpinan, saya ingin memulai dengan begini. Komisi 3 DPR RI ini bukan institusi medis, itu betul. Komisi 3 ini bukan tim psikolog, itu betul. Dan bukan rumah sakit jiwa, juga betul. Bukan panel ahli yang bisa menentukan apakah seseorang memiliki gangguan mental atau tidak. Kami tidak memiliki legal standing untuk menilai benar atau salah hasil pemeriksaan kejiwaan seorang siswa SPN Polda Jabar. Itu ranah profesionalisme medis yang semestinya berpegang teguh pada kaidah ilmiah objektif. Kita hormati. Tetapi kami semua memiliki moral standing untuk menilai baik dan buruknya suatu sistem. Izinkan pimpinan saya bilang, dalam kali ini sistem ini buruk sekali. Nggak jauh bedanya coba Kabidokes dengan ini. Hanya 2 orang yang membatasi. Tapi 2 hal yang berbeda, langit dan bumi, yang mengakibatkan korban itu. Sebuah keputusan administratif dalam pendidikan kepolisian yang seharusnya bisa diselesaikan di level internal Polda Jabar, kini bergulir hingga ke meja Komisi 3. Ibu, jangan khawatir, ruangan ini keadilan untuk rakyat. Anda bisa sampai di sini. Bukan hanya jenderal di sini, Anda pun bisa di sini. Sebuah urusan yang seharusnya bisa ditangani oleh para jenderal di sana, malah menjadi konsumsi politik dan publik. Kami punya hati. Ini bukan sekedar kegagalan teknis, ini adalah gagalnya manajemen hukum di tubuh kepolisian sendiri, minimal di SPN Jawa Barat.
Itu fakta itu. Di luar benar atau salah, saya tidak ingin diagnosis medis ini terhadap siswa itu. Saya tidak ingin. Saya hormat itu. Tidak ada masalah di situ. Siapapun boleh mendapatkan vonis yang berbeda. Pak Naga. Jadi penting ini, saya kira ini penting. Ruang ini penting untuk mengkoreksi sistem pendidikan kita. Dalam sistem yang sehat, hukum adalah pedoman tertinggi, kita sepakat itu. Dan kebencian personal tidak boleh memiliki tempat di dalamnya. Nah, itu penting ini, tidak boleh. Seorang siswa tidak bisa diberhentikan hanya karena ada yang tidak menyukainya. Buang jauh-jauh itu. Apalagi jika alat yang digunakan untuk menyingkirkan dia adalah stigma psikologis yang seharusnya berdasarkan kaidah medis, bukan berdasarkan emosi dan subjektivitas. Ibu berdua, anggota dewan yang saya hormati, saya sepakat. Saya tersinggung disebut penyakit jiwa. Beliau di situ tuh. Saya hormati medisnya. Tapi buat kita sendiri punya legal standing moral menyampaikan itu. Kalau ini dibiarkan, kita membuka pintu presiden berbahaya pimpinan. Bahwa siapapun bisa dijatuhkan bukan karena kesalahannya, tapi karena ada yang merasa terganggu kehadiran. Ini adalah ujian bagi integritas kepolisian. Benar dan salah dalam perkara ini bukan ranah Komisi 3 untuk menilai. Betul itu. Tapi buruk dan baiknya sistem ini, itu sudah sangat jelas. Buruk. Jadi mari kita akhiri absurditas ini. Biarkan prosedur yang membuktikan, tetapi baik dan buruk kita sudah bisa menilai sekarang. Dan karena itu, saya setuju Jenderal, mantan Wakapolri sahabat kami. Maka propamlah jawabannya. Tetap kami hormati SPN, kita hormati hasilnya. Propam harus turun tangan, tidak untuk membela siapapun, tetapi untuk memastikan bahwa kepolisian masih berjalan di atas prinsip hukum dan bukan atas dasar kebencian. Karena jika polisi saja tidak bisa mendapatkan keadilan di dalam institusinya sendiri, siapa yang bisa menjamin keadilan itu? Selamat datang Propam, silahkan koreksi putusanmu, kami tunggu. Putusan yang patut Propam, saya kira menjawab ketidakadilan ini. Terima kasih pimpinan. Terima kasih Pak Hinca. Sikuska ya. Nah, boleh juga dicatat sama Pak Kepala SPN ini. Agar Sikuska itu menjadi bahan bila perlu. Dibuat satu frame di SPN untuk dibaca semua pengajar. Saya akan bacain kesimpulan yang pertama. Komisi 3 DPR meminta Polda Jabar untuk melakukan evaluasi terhadap pemberhentian Saudara Valiano Buni Rafael melalui SK Kapolda nomor Cap-15/12/2024 tertanggal 3 Desember 2024 secara transparan dan berkeadilan. Setuju ya? Kedua, Komisi 3 DPR mendukung Kapolda Jabar untuk melakukan evaluasi terhadap sistem pendidikan dan pembinaan di Sekolah Polisi Negara Polda Jabar. Setuju ya? Ketiga, Komisi 3 DPR meminta Kapolri menugaskan Kalemdiklat Polri dan Kadipropam Mabes Polri untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelanggaran kode etik serta ketidaksesuaian prosedur pendidikan dan pembinaan di sekolah SPN Jawa Barat dan di seluruh Indonesia agar senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, profesionalisme, dan akuntabilitas. Setuju? Oke. Nah, tegangnya selesai. Jangan tegang-tegang lagi, Pak. Bu Feren, kamu masih muda. Karena masih muda, kamu gagasannya lebih tinggi, lebih baik, lebih bijak. Jangan karena unsur kebencian semata. Karena itu membuat rusak diri kita. Sikuskalah bahasanya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang telah hadir pada pagi hari ini dan Pak Kepala SPN dan jajaran dan Ibu korban.